Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummata wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa a'udzukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين والmuslimat sidang jamaah Jumat, a'azzakumullah. Di hari yang mulia ini dan juga kita berada di bulan mulia, bulan Zulhijjah, yang merupakan salah satu min ashhuril hurum, bulan-bulan yang Allah muliakan. Mari kita semua mengembalikan segala puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempergilirkan musim-musim kebaikan, waktu-waktu yang mana Allah melipat gandakan amal saleh yang kita kerjakan di dalamnya. Mudah-mudahan momentum seperti ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal saleh kita semua sebagai bekal terbaik kita menghadap kepadanya di akhirat nanti insyaallah. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau memanfaatkan kesempatan terbaik seperti ini dengan memberikan teladan terbaik kepada kita semua sebagai contoh bagi umat Islam yang menginginkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia terlebih lagi di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan ini dan juga bulan sebelumnya dan bulan setelahnya, 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan terpisah yaitu bulan Rajab. 4 bulan inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan keutamaannya di dalam Al-Qur'an, surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Inna iddatash syuhur, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 yang merupakan ketetapan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 4 di antaranya adalah bulan haram, maka janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya dan perangilah orang-orang musyrik sebagaimana mereka juga memerangi kalian. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa merupakan ketetapannya penetapan 12 bulan dalam hitungan 1 tahun. Dan nama-namanya pun sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan
Bulan pertama namanya bulan Muharram dan bulan terakhir namanya Dzulhijjah. Kemudian 4 di antaranya bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan juga bulan Rajab. Inilah yang Allah sebutkan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang Allah muliakan. Disebut istilah hurum artinya adalah haram berbuat dosa di dalamnya. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat dosa di dalamnya. Maksud daripada penjelasan ini bukan berarti bahwa disalihan narot pae huleng hedimu atai pugau dosa. Tidak seperti penafsirannya. Maksudnya adalah bahwa melakukan dosa di salah satu daripada 4 bulan ini itu tidak sama dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan 4 bulan inilah yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Sebagaimana juga Allah katakan dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hukum berperang di bulan-bulan haram ini, bulan-bulan mulia ini. Qul qitalun fihi kabir. Katakan kepada mereka bahwa berperang di dalamnya merupakan dosa besar. Bulan-bulan inilah yang Allah muliakan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Terlebih lagi di 10 awal Dzulhijjah ini. Di antara 4 bulan ini, maka 10 awal Dzulhijjah inilah waktu yang paling terbaik di antara 4 bulan ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis beliau, "Ma min mal amalus salih ahabbu min hadhil ayyam." Tidak ada amal saleh yang lebih Allah cintai pada hari-hari ini, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Lalu seorang sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Apakah amal saleh itu ya Rasulullah lebih baik dibandingkan dengan orang yang berjihad di jalan Allah? Karena yarda sengi berjihad, memusuh, berperang, itulah dirwatu sanamil Islam. Syopokna selengi, tidak ada lagi di atasnya ketika orang sudah berani menyerahkan jiwa dan hartanya di jalan Allah. Digagana dia sedna. Sehingga ketika sahabat bertanya, sahabat itu tidak bertanya dengan amal saleh yang lain. Langsung puncaknya ajaran Islam, wal jihadu fi sabilillah. Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Amal saleh yang kita kerjakan di bulan ini itu lebih mulia dibandingkan dengan orang yang mengamalkan puncak ajaran Islam, yaitu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa, kata Nabi, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika bi syai'. Ada orang yang keluar berperang bawa harta dan jiwanya lalu tidak pulang, artinya orang yang mati syahid sajalah yang mengalahkan amal saleh yang kita kerjakan di 10 awal Dzulhijjah ini. Karena itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalamnya. Di dalam Al-Qur'an kita bisa temukan berbagai macam sumpah Allah. Ada wadduha, ada wal lail, ada wal asr, ada wal fajr. Semua itu bentuk sumpah Allah. Dan para mufassirin sepakat bahwa ketika Allah bersumpah dengan nama makhluknya, maka itu menandakan perkara yang sangat penting. Karena itu perkara yang sangat penting, perlu kita untuk memperhatikan sumpah Allah. Adapun kita manusia, maka itu tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan sifatnya. Tapi kalau Allah, terserah Allah mau memilih apa saja yang Allah ingin bersumpah dengannya. Maka salah satu sumpah Allah adalah wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Malam yang 10 ini adalah 10 awal di Dzulhijjah yang Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal saleh yang kita kerjakan di dalamnya, tidak sama dengan waktu-waktu yang lainnya. Karena itu ada beberapa amalan yang mesti kita maksimalkan di 10 awal Dzulhijjah ini, mumpung kita masih berada di hari ketiga atau tanggal 3 Dzulhijjah pada hari ini. Masih ada 1 pekan dan insya Allah Jumat yang akan datang kita akan salat Idul Adha.
Ada kesempatan bagi kita untuk memaksimalkan berbagai macam amal saleh. Yang pertama, sebagaimana kebiasaan kita di bulan suci Ramadan, hidupkan malam-malam 10 awal Zulhijjah ini dengan qiyamul lail, dengan salat-salat malam kita. Karena itu tadi, digaga malak saleh kaminan napuji fung Allah Ta'ala di hari-hari 10 awal di Zulhijjah ini. Maksimalkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita. Karena kita yakin bahwa amal saleh yang kita kerjakan Allah lipat gandakan. Juga dengan infak dan sedekah kita. Atau yang biasa kurang populer adalah wakaf kita. Berwakaf di bulan-bulan ini. Terlebih lagi di 10 awal Zulhijjah ini. Karena Allah melipat gandakannya tidak sama dengan waktu-waktu yang lainnya. Amal saleh yang lainnya, menunaikan ibadah haji tentu. Kalau kita di Indonesia aturannya ketat. Tetapi diniatkan, mudah-mudahan ada waktu kita, kesempatan bagi kita untuk mengunjungi Baitullah. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah persiapan untuk melakukan satu amalan yang luar biasa yang hanya sekali dalam 1 tahun, yaitu berkurban. Karena salah satu syariat Islam yang sudah ada sejak manusia yang pertama. Jadi kurban atau Idul Kurban, Idul Adha, dan amalan berkurban itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim naba' abnai Adam bil haqq." Bacakan Muhammad kepada mereka kisah 2 putra Nabi Adam, id qarraba qurbanan, ketika keduanya berkurban, fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika diterima salah satu dari 2 kurbannya dan yang satunya Allah tidak terima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian diabadikan lagi di kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang juga diperintahkan Allah untuk menunaikan ibadah ini. Kalau kita secara logika kita fikirkan, kita tadaburi tentang perintah ini, maka sesungguhnya yang Allah perintahkan bukan menyembelih anak kita sebagaimana ketika Nabi Ibrahim diperintahkan. Binatang terbaik yang kita miliki, harta terbaik yang kita miliki, itulah yang kita korbankan. Marakan nasyobaya rujaji, mengorbankan anak-anak kita. Yang Allah perintahkan hanyalah menyembelih sembelihan. Yang kemudian mesti kita garis bawahi bahwa la yanallahu luhumuha. Allah tidak terima dagingnya. Dek naletro dagingnya di fungan Allah Ta'ala. Wala dima'u, darahnya juga tidak. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang Allah terima adalah ketakwaan kita. Tepeta melonai fungan Allah Ta'ala dari menunaikan ibadah ini. Sehingga ketika memilih hewan-hewan yang kita kurbankan dan hanya sah dalam kategori bahimatul an'am, binatang ternak, yaitu unta. Unta pun memiliki kriteria yang berusia 5 tahun, masuk tahun ke-6, artinya harus selesai 5 tahun. Kemudian untuk sapi, harus sapi yang sehat, yang usianya sudah 2 tahun penuh. Dek nadi kada kurangi, nelo dia korban, sehingga lagi-lagi menjadi amanah bagi mereka yang menunaikan tugas ini untuk betul-betul hewan yang dipilih adalah hewan yang sudah berusia 2 tahun. Aja nana kada salah-salah si 1 tahun arwani huleng. Ya kalau si ditaja tahu paina maitas sih. Ah itu saja dikorban, kepada sesungguhnya tidak. Kita tidak boleh melakukan hal yang seperti itu karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kambing pun juga demikian. Kambing yang sudah usianya penuh 1 tahun masuk ke tahun yang kedua. Inilah hewan-hewan yang kita boleh dikorbankan. Dan hewan-hewan yang lain yang dikiaskan dengan sapi adalah kerbau. Ibnul Munzir dalam kitab Al-Ijma' menyebutkan bahwa disepakati bolehnya berkurban dengan kerbau dikiaskan dengan sapi. Adapun dengan kuda, ini tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama, sehingga yang paling aman hanya sapi dan kerbau saja yang bisa dikorbankan. Adapun kambing boleh dikiaskan dengan kibas, dikiaskan dengan domba, tapi tidak boleh dengan rusa dikiaskan untuk kambing ini. Kemudian hewannya pun harus sehat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis bahwa yang boleh dikurbankan adalah binatang yang sehat. Tidak boleh binatang yang sakit. Kemudian yang kedua,
binatang yang tidak pincang. Den hadi kada make pangir ya korobang al-bayyinu arajuha. Kalau pincangnya itu sangat kentara, sangat berpengaruh pada jalannya, maka itu tidak boleh dikurbankan. Kemudian al-aura al-bayyinu auruha. Binatang yang matanya buta, yang butanya itu sangat jelas, maka itu pun tidak boleh kita jadikan sebagai hewan kurban. Kemudian binatang yang kurus, degaga daginna, maka itu tidak boleh juga kita jadikan kurban. Dari empat inilah dikiaskan pada kondisi-kondisi yang lain pada hewan itu. Karena sekali lagi kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita lakukan yang terbaik, dan yang sampai kepada Allah adalah takwa kita semua. Kemudian yang terakhir adalah pendistribusian daging hewan kurban itu dibagi tiga. Yang pertama adalah untuk si berkurban. Untuk yang orang berkurban dianjurkan bagi mereka untuk memakan daging kurban. Itu dia beri mana sunnahnya. Tapi kalau dia mengatakan saya tidak butuh, saya sedekahkan saja, tidak ada masalah, boleh. Yang kedua, sepertiga kedua adalah disedekahkan, baik melalui panitia atau kita sendiri yang berkurban, sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Dan yang ketiga, boleh kita simpan atau kita hadiahkan. Apa bedanya hadiah dan sedekah? Hadiah itu adalah orang yang secara ekonomi di atas kita, maka itu boleh sebagai hadiah kepadanya. Kalau sedekah, ya umumnya kepada orang yang tidak mampu. Inilah tiga pendistribusian daging kurban. Dan yang kita pilih tentu adalah memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan lagi-lagi, amal ibadah ini sangat mulia di sisi Allah, sangat dicintai. Sehingga Abu Bakar pernah ditanya, ya Abu Bakar, apakah kurban itu wajib? Beliau tidak mengatakan wajib, tetapi beliau mengatakan dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dulu berkorban. Orang yang bertanya ini mau tahu jawaban, apakah dia sunnah atau wajib? Jawaban Abu Bakar tetap satu, dek nang kana salai Nabi tak makoroba diolo. Meskipun kemudian para ulama menjelaskan bahwa hukum kurban itu adalah sunnah muakkadah, dek tuna wajib, tetapi ada ancaman dari Rasulullah, man wajada sa'ah, ni gini kita malau momo ada lekna, walam yudahi, lalu tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, aja nana ada depel odion raw sempajangi. Itu ancaman bagi orang yang memiliki kemampuan lalu melalaikan ibadah yang luar biasa ini, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua untuk menunaikan ibadah yang luar biasa pahalanya. Nabi sebutkan dalam hadis, seperti banyaknya bulu-bulu binatang yang kita korbankan, begitulah pahala yang Allah sediakan untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsana'a kullahu lillah. Thumma salatu wassalamu ala afdali khalqillah nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah alaihi afdalus salati wa atammut taslim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Usikum wa nafsi bitaqwallah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dan jamaah Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita semua menundukkan mata hati, mata kepala kita, seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan iman dan keyakinan kita semua. Allah menuntun kita semua menempuh jalan-jalan kebaikan, dan Allah memberikan husnul khatimah kepada kita semua kelak insyaallah. Untuk itu mari kita berdoa dengan diawali bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wardallahu manis sahabati ajma'in wal aimmatil mahdiyyin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairis sahabati ajma'in wa anna ma'hum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma izzal islam wal muslimin وأذل الكفرة والمشركين اللهم انصر من نصر الدين
واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم عنا ونصيرا. اللهم ثبت أقدامهم وزلزل أقدام أعدائهم يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.